الآيات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, ada sedikitnya 25 nabi yang wajib diketahui. Namun tahukah Anda bahwa di dunia ini, ada ratusan ribu nabi lainnya? Salah satunya ialah Nabi Daniel alaihissalam, biasanya ditulis Daniel, Daniel, dan seterusnya. Nabi Daniel alaihissalam hidup di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dalam kitab Al-Munjid dan Al-Bidayah wa An-Nihayah disebutkan bahwa Nabi Daniel alaihissalam ialah Nabi pemilik kitab Daniel, yang merupakan salah satu kitab perjanjian lama. Ia disebut-sebut sebagai pahlawan kenabian Daniel. Bahkan ia digolongkan sebagai salah satu dari 4 nabi besar dalam catatan Nasrani Wasik. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat telah menemukan makamnya berikut segala hal yang berkaitan dengannya ketika masa pembebasan negeri-negeri. Dalam kitab Al-Munjid, disebutkan bahwa Raja Nebukadnezar merupakan Raja Babilonia. Ia tercatat pernah menyerang Mesir, menaklukkan kota Yerusalem Al-Quds, dan membakarnya, serta menampung keluarga Judas di Babilonia, sekarang Irak. Ekspansi yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ini berdasarkan ramalan para ahli nujum dan para cendekiawan pada masa tersebut yang mengatakan bahwa, pada malam ini, akan dilahirkan seorang bayi yang nantinya akan menghinakan dan meruntuhkan kerajaanmu. Atas bujukan inilah, Raja Nebukadnezar berusaha sekuat tenaga untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ia bahkan bersumpah untuk membunuh semua bayi yang terlahir pada malam-malam itu untuk mencegah kehancurannya. Ketika Raja Nebukadnezar ini datang ke Baitul Maqdis dari sebuah negeri yang bernama Syam, sekarang Suriah, ia membantai penduduk Bani Israel sekaligus merebut kota Baitul Maqdis secara paksa. Ada pula yang ditawan olehnya, salah satu di antaranya ialah Nabi Daniel alaihissalam. Pada masa itu, Nabi Daniel alaihissalam baru saja terlahir ke dunia. Ia dibawa dan dibuang ke hutan. Berharap ia akan mati dilahap binatang buas. Benar saja, Nabi Daniel alaihissalam dihampiri sepasang singa, jantan dan betina. Ajaib, atas izin Allah, kedua singa tersebut tidak memakannya, melainkan hanya menjilatinya dan tidak menyakitinya sama sekali. Mengingat peristiwa tersebut, para cendekiawan wilayah tersebut mengukir pada batu cincinnya dengan gambar Nabi Daniel alaihissalam dan kedua singa yang menjilatinya. Hal ini semata-mata hanya untuk mengingatkan peristiwa tersebut agar ia tidak lupa akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniakan kepadanya. Adapun kisah dengan versi lainnya mengatakan bahwa jauh di masa setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, diutus seorang nabi pada masa Bani Israel yang bernama Nabi Daniel alaihissalam. Ia dibohongi oleh kaumnya, bahkan pada akhirnya ia juga diringkus oleh raja pada masa itu dan melemparkannya ke dalam sumur yang berisi beberapa ekor singa yang sengaja dibuat lapar. Melihat kesabaran dan tawakalnya Nabi Daniel alaihissalam, maka Allah mencegah mulut-mulut singa tersebut agar tidak menerkamnya. Nabi Daniel alaihissalam mendekam di sumur tersebut cukup lama. Layaknya manusia pada umumnya, Nabi Daniel alaihissalam pun merasakan lapar, ia ingin makan dan minum. Nabi Daniel alaihissalam pun berdiri di atas kepala singa-singa yang telah dibuat tunduk tersebut. Hal ini merupakan peristiwa yang menakjubkan, pasalnya singa-singa tersebut memang sudah dilatih untuk berburu dan ditempatkan di sebuah sumur. Lalu Allah mengirimkan seseorang bernama Irmia melalui sebuah wahyu. Irmia yang kala itu sedang berada di Syam. Yeremia, merupakan salah satu dari 4 pembesar nabi-nabi Bani Israel. Ia memperoleh kenabian sebelum hancurnya kerajaan Judas. Ketika masa pemerintahan kerajaan Judas, Irmia juga pernah mendapatkan banyak tekanan dari pihak kerajaan tersebut. Irmia diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Daniel alaihissalam serta membawakan makanan kepadanya yang tengah berada di dalam sumur tersebut. Demikian kisah beliau, salah satu dari begitu banyak nabi yang diturunkan kepada kaum Bani Israel.
Kisah-kisah seperti ini mudah-mudahan mampu menambah keimanan kita terhadap segala kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Tonton video lainnya dan nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.